Kalau karyawan atau oknum BPN yang terlibat jelas-jelas membantu para mafia tanah, jangan hanya dimutasi. Pecat ya? Pecat, kalau dia nuntut hadepin Pak Hadi. Baik Mas Bintoro, jadi pertama saya ucapkan selamat buat Pak Hadi, Menteri yang baru. Bapak hanya kurang lebih 2 tahun. Salam sukses sebelumnya Pak. Memang mafia tanah ini juga meresahkan dan sudah bertahun-tahun silih ganti menteri agraria di depan selalu akan memberantas mafia tanah. Namun hingga saat ini belum terwujud dengan baik. Nah, kalau ditanya oleh Mas Bintoro mengenai penanganan perkara yang terkait dengan mafia tanah, saat ini pun saya juga sedang menangani di BPN di Jakarta. Ini menurut penilaian kami terkait mafia tanah, karena memang sudah ada putusan pengadilannya inkrah dan orangnya sudah dipenjara. Namun, ini Pak Menteri, yang mesti Pak Menteri harus bereskan juga, nggak nyampe ke penyandang dana. Nah, di Jakarta juga saya tanganin, di Kalsel juga saya menanganin, dan di beberapa daerah lainnya. Banyak modus memang, dan kita memang bukan hanya kita aja yang berharap ke Pak Hadi ini. DPR pun berharap dan berkeyakinan bahwa Pak Hadi mampu akan menyelesaikan ini. Dan saya percaya hal itu dengan latar belakang Pak Hadi, dan kita akan support jika diajak bersinergi. Saya siap juga DPC Pradi Jakarta Selatan yang saya pimpin, akan saya kerahkan juga anggota kita untuk tidak terlibat atau mendukung atau mensupport para mafia tanah ini. Jika perlu kita turut memberantas. Ya justru itu, saya kira Pak Hadi juga harus melangkah mendekatin pihak-pihak yang terkait nih. Advokat ini kan salah satu unsurnya. Bisa turut memberantas, bisa masuk di dalam kelompok mafia yang dalam tanda kutip sebagai penasihat hukumnya. Nah, hal ini yang Pak Hadi mesti pikirkan, dan saya berpikir dan menyarankan dalam masa Pak Hadi yang singkat ini, saya kira Pak Hadi fokus saja dengan tugas tunggal, yaitu apa? Turun ke bawah, berantas mafia tanah. Kita siap mendukung Pak Hadi. Jadi saya ini juga sudah berpengalaman, karena saya juga pernah di perbankan, membereskan mengenai pertanahan ini, tanah-tanah yang banyak hal yang dijaminkan yang tidak legal, dan modus-modusnya pun kita paham di mana titik-titiknya. Namun Mas Bintoro, kalau boleh usul nih, jadi sebelum Pak Hadi membuat program-program yang lain, saya kira Pak Hadi, menurut pandangan saya nih Pak, mohon maaf nih kalau Pak Hadi nggak sepaham, yaitu benahin dulu, bikin clear and clean institusi Bapak di BPN tersebut. Kalau Pak Hadi mau berkolaborasi dengan polisi, dengan PPATK, dengan institusi lain, itu paralel aja, tapi Bapak mesti fokus juga di dalam sini. Kalau perlu, menurut saya Pak Hadi bisa juga turba ke BPN. Kalau waktu nggak cukup, keliling aja BPN DKI misalnya. DKI cukup banyak Pak problem permasalahan tanah. Selatan itu luar biasa. Kebetulan saya sudah ada 2 terkait dengan itu. Nah ini saya beranalisa, menduga-duga ini. 2 kasus yang saya tanganin, di situ tidak ada unsur BPN yang dikenakan sanksi. Bahkan kalau yang tahun 2015 yang sudah inkrah, jadi
saat itu ini pemalsuan sertifikat bekerja sama, kalau menurut saya itu terlibat di BPN. Kenapa saya katakan terlibat? Karena BPN saya hancam, kalau tidak mau mencap sertifikat ini palsu, saya akan pidanakan. Nah ternyata dicap, padahal ini sertifikat sudah dijaminkan di bank, banknya sudah dilikuidasi, kemudian sudah masuk di lembaga keuangan negara, mau dilelang baru kita muncul, baru tahu. Dan kita kena oleh mafia tersebut, diminta saat itu tahun 2000, ini putusan pengadilannya tahun 2015, berarti sebelum 2015, karena cukup lama kita memediasi, minta 2 miliar turun, akhirnya setelah kita laporkan ke Polda, diproses secara hukum, baru dia mulai kendor-kendor minta 0 rupiah ke kita untuk menyerahkan sertifikat palsunya. Nah ini kan luar biasa ini, nggak mungkin oknum di instansi BPN tersebut tidak terlibat. Karena apa? Jelas-jelas sertifikat aslinya itu masih kita simpan, disimpan klien kita, dan dipalsukannya oleh penjaga tanah karena cukup luas tanahnya, dan saat itu nilainya kurang lebih 40 miliar tahun 2010 sampai 15 ini, 40 miliar, cukup besar. Dan sudah ditawar-tawarkan, ini kan bahaya nih. Coba kalau sudah ditawarkan, terjual, ini kan jadi permasalahan besar dan sangat dirugikan kita, pemilik atau klien saya ini. Akhirnya memang terjadi perdamaian, bukan perdamaian, terjadi negosiasi, pendekatan-pendekatan, namun kita tetap melakukan proses pidana. Namun yang kita sayangkan, pihak BPN itu tidak ada yang kena. Yang kena siapa Pak waktu itu? Yang kena hanya cukongnya ini. Berarti pihak lain ya? Cukongnya mendanai, memang terlibat dan di atas namakan dia. Oke. Nah di atas namakan dia. Nah singkat cerita, kalau Pak Hadi ada waktu, kita siap Pak Hadi untuk diskusi lebih lanjut. Tanggal 24 Februari 2015, akhirnya diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan ini Pak Hadi mesti mulai melihat, bayangkan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan tersebut, dihukum hanya 5 bulan dengan percobaan 10 bulan tidak masuk penjara. Hanya 5 bulan? Hanya 5 bulan dengan percobaan 10 bulan. Wow. Bayangin. Padahal dengan nilai 40 miliar ya? Saat itu. Nah, sekarang udah lebih-lebih lagi. Ya mungkin adik Arce Sayang ini bisa menilai nilai tanahnya. Sekarang tanahnya di sekitar Ragunan, Jakarta Selatan. Iya kan ada penegak hukum nih, advokat, polisi, hakim, jaksa, internalnya, penyandang dana. Ya inilah mafia gitu. Nah, ya. Inilah yang ini. Makanya kebetulan saya sebagai ketua DPC siap Pak Hadi, serius ini. Pengacara juga ya Mbak? Pengacara juga, advokat tadi saya bilang. Oknum ya? Saya bilang advokat tadi. Tidak semua advokat. Plus notaris PPAT. Oh iya. Nah notaris PPAT ini bahaya juga. Ya. Plus pemalsu nih. Jadi Pak Hadi kalau mau berantas, kembali lagi. Bikin BPN itu clean and clear. Mungkin saya berpikir gini, bikin orang BPN nggak doyan duit Pak Hadi. Gimana caranya Pak nggak doyan duit? Kita ini perlu duit makan. Selain gaji maksud saya. Jadi gimana caranya bikin duit hanya dari gaji? Saya pernah karyawan di bank, saya nggak makan duit Pak Hadi. Bisa, anak buah saya nggak ada yang berani. Itu peluangnya lebih tinggi. Cair kredit itu ada kickback. Saya yang menentukan melakukan pengikatan. Kalau saya tidak melakukan pengikatan kredit, nggak bisa jalan tuh kredit, nggak bisa cair. Tapi saya tidak pernah menerima. Kalau karyawan atau oknum BPN yang terlibat jelas-jelas membantu para mafia tanah, jangan hanya dimutasi. Pecat ya? Pecat, kalau dia nuntut hadepin Pak Hadi. Oh iya, saya setuju itu. Pecat, jangan hanya dimutasi. Itu mutasi kayak mindahin borok dari sini naik
ke tempat sini atau ke tempat lain. Menurut saya pecat aja. Kalau dia nuntut ketenagakerjaan, hadapi. Kalau BPN nggak ada anggaran, saya siap jadi kuasa hukum BPN. Free, pro bono. Saya cenderung itu yang mesti digarap dulu itu internal BPN, Mas Bintoro. Internal dulu ya, beresin Internal gitu BPN ya. beresin Pak Hadi. Coba bayangin kasus saya ini. Saya belum bisa mengungkap karena belum dapat persetujuan dari klien kita. Kalau BPN itu menjalankan fungsinya dan nggak tahu BPN itu punya nggak sih daftar notaris PPAT di wilayah kerjanya. Nah kalau itu nggak punya keterlaluan. Nah kalau dia punya, nah kenapa bisa lolos? Bayangin, udah jelas PPJB-nya itu palsu. Nah orangnya tidak ada, bodong, fiktif. Kenapa bisa AJB-nya dibuat notaris yang beneran bisa berjalan? Notaris PPAT-nya yang membuat AJB-nya tidak punya kewajiban katanya untuk mengecek PPJB. BPN-nya masa nggak punya kewajiban juga? Kalau BPN-nya menjalankan fungsinya dengan baik, dia kan punya dicek. Misalnya notaris PPAT yang membuat PPJB Mas Bintoro, dicek di daftar nggak ada, dicek ke tempatnya nggak ada, di alamat nggak ada, jangan dilanjutkan dong pendaftarannya. Nah kalau dilanjutkan tinggal nanti ngomong, ya kalau nggak terima silakan Anda gugat, ini namanya sontoloyo. Kan begini Mas Bintoro, dasar hukum balik nama itu kan kalau nggak langsung AJB PPJB, cek dong BPN PPJB-nya. Jangan hanya mengambil buntutnya aja, udah ada AJB. Notaris nggak di dalam undang-undang kenotariatan nggak punya kewajiban untuk melakukan pengecekan secara material katanya, dia hanya formal. Tapi bagaimana ceritanya Pak Hadi bisa atur di BPN supaya orang yang notaris PPAT yang membuat AJB berdasarkan PPJB buat ketentuan Pak Hadi bahwa notaris AJB-nya ini, pembuat AJB-nya ini punya kewajiban secara formal untuk melakukan pengecekan. Kalau ini dilakukan, BPN terbantukan. Nah, kalau belum ada aturan, belum bisa memaksa notaris PPAT yang membuat AJB untuk melakukan pengecekan, ya BPN-nya setempat dong. Misalnya nih, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta, itu wajib kan punya list, kalau perlu ditaruh di dindingnya kepala bagian. Mungkin, Pak, website ya, jadi bisa dimonitor semua. Iya, begitu ini tidak ada, drop. Jangan dilanjutkan proses balik namanya. Rakyat yang punya asli jadi tidak. Kalau bicara kewenangan, ini memang selalu dipakai juga Pak Hadi oleh BPN. Saya beberapa kali menghadapi kepala BPN, saya keras. Saya bilang kalau jelas-jelas polisi sudah mengatakan itu palsu, yang bersangkutan juga menyatakan itu palsu, dan tingkat wilayah sudah berani mengembalikan kepada pemilik semula, dinyatakan bahwa PPJB-nya palsu, artinya kan gugur semuanya itu, AJB palsu, hak tanggungan palsu, gugur semuanya kan, karena pokoknya sudah runtuh ini, fiktif, bodong. Masa BPN tidak berani mencoret itu hak tanggungan? Dipersilahkan kita melakukan gugatan. Nah kalau saya nyatakan kalau BPN dikit-dikit kita hanya punya kewenangan administratif, apabila ada putusan maka kita akan lakukan. Nggak usah jadi pejabat di situ. Saya bilang, pakai juga dong keberanian. Gunakan kewenangan-kewenangan yang ada. Masa saya sampai bilang begini Pak Hadi, Pak, Bapak mengalihkan kembali ke orang yang pemilik semula karena PPJB asalnya ini pokok formal hukumnya udah cacat dan diakui sendiri oleh BPN, gugur. Kok tidak berani mencoret hak tanggungannya, mempersilahkan kita melakukan gugatan? Ini kan namanya salah nggak Pak Hadi kalau saya katakan kalau BPN melakukan itu artinya BPN membela mafia tanah? Jengkel saya Pak Hadi. Secara tekanan langsung tidak, tapi dikatain saya tidak sopan ya, karena di daerah. Ya, boleh tahu Pak siapa yang mengatakan seperti itu? Ya di situ tuh pejabat-pejabat yang terkait di situlah, termasuk lawyer daerah itu. Saya memang keras, saya bilang Bapak ini jangan makan gaji buta.
Mikir dong, dipakai dong pikirannya. Masa hal seperti ini ditahan 3 tahun, saya bilang gitu. Nah karena dianggapnya itu keras, karena di daerah Kalsel sana Pak Hadi, saya dinasehatin. Kemudian saya jawab ke klien kita, yang protes klien kita, bukan dari pihak lain. Halo Muan, lu kasar, ini daerah. Daerah. Saya bilang, mau Pak, ditunda 3 tahun lagi hanya masalah balik nama. Belinya resmi loh. Itu balik nama 3 tahun Pak? 3 tahun nggak diproses, gara-gara disurati oleh mafia itu untuk tidak balik nama karena objek perkara. Kepala BPN-nya masih ada tuh Pak? Kepala BPN udah berganti berapa kali itu. Udah pindah-pindah. Pejabatnya yang ini biar nanti dipecat gitu loh sama Adi mungkin ya Bu. Harus ada tegas gitu kan. Mas Bintoro kalau mau mecat kasusnya saya tangani ini bisa untuk mecat. Oh ya, itu BPN-nya. berarti nanti itu Pak. Serahkan langsung ke beliau Pak. Cuman nilainya nggak terlalu tinggi. Nilai NJOP objek itu hanya 25 miliar. 25 miliar tuh besar Pak. NJOP. Oh, NJOP. Nah kalau nilai wajar artinya kan bisa tinggi. Bisa lebih tinggi dong nilai pasar kan. Iya. Nah inilah, tapi saya masih berharap melalui kantor wilayah, saya sudah bersurat Pak Hadi ke BPN, CC wilayah. Tapi udah berbulan-bulan ini, belum ada respon. Itu tadi salah satunya kan, terlibat, pecat, jangan mutasi. Nggak ada ampun, nggak usah nunggu ada putusan pengadilan terhadap tindak pidananya, kelamaan Pak Hadi. Keluar dari BPN gitu ya? Iya, harus berani Pak Hadi. Tentu berani kan ada resiko, Pak Hadi udah tentara, makanya DPR RI juga sangat yakin dengan Pak Hadi untuk berantas mafia tanah. Saya di Arca yang cantik ini juga percaya dan support, siap dipanggil, bawain tasnya Pak Hadi pun siap. Karena apa? Oh iya, satu lagi. Jadi kalau Bu Arca tadi mengenai pejabat PPAT-nya, buat rekan-rekan BPN saya kira juga paham sebenarnya. Kalau peralihan kepemilikan tanah ini awalnya dimulai dengan PPJB, ini harus lebih ditingkatkan pengawasannya. Jadi PPJB dulu, misalnya nih Mas Bintoro jual ke saya dengan PPJB, kemudian saya bikin AJB ke notaris di Arce gitu, yang tanda tangan saya sendiri. Nah ini yang digunakan, makanya mereka bisa bikin PPJB di Pramuka. Nggak ada notarisnya, dibikin nama-namanya sendiri. Nah saya datang ke notaris yang beneran nih PPAT untuk bikin AJB. Nah itu sering terjadi. Namun Pak Hadi, BPN tidak mensupport, itu juga nggak bakal terlaksana. Jadi makanya di awal saya tadi buka Mas Bintoro, bikin clear and clean BPN. Taruh orang. Saya suka itu, mohon maaf nyimpang dikit, saya suka dengan Jenderal Dudung. Dia melakukan tindakan sepele dan menurut orang-orang di luar tupoksinya, tapi buat negara bermanfaat. Hidup Pak Hadi. Kalau ini segmen terakhir ya? Iya. Ya, sebelum diakhiri tentunya saya juga harus mengapresiasi dan memuji BPN juga. Banyak hal yang dilakukan perbaikan Ya. yang saya sendiri juga merasakan. Untuk balik nama cepat, peningkatan hak murah cepat, yang lulus istri saya cukup cepat, itu kita harus akui, nggak boleh kita abaikan. Nah, kemudian kalau Pak Hadi melakukan kolaborasi dengan Polri, dengan PPATK, Iya. dengan KPK misalnya. KPK, kurang satu Pak Hadi. Pak Hadi harus juga bersinergi dengan para advokat. Peradi ini Pak ya? Peradi. Semua gitu ya? Iya, karena apa? Ini kan salah satu yang terkait. Ini usulan kami dan kalau kami mengusulkan, kami siap. Ya, jadi selain Pak Hadi melakukan MOU kolaborasi bersama-sama Polri, bersama-sama aparat kejaksaan dan sebagainya, Pak Hadi kurang menyampaikannya, yaitu dengan para advokat Pak Hadi. Kami siap bersinergi. Apa program-program Pak Hadi kita juga bisa kita kumandangkan di advokat, bahkan dilibatkan untuk memberikan masukan-masukan FGD atau apapun. Kita siap. Karena apa? Ada perannya Pak Hadi. Baik itu mungkin saat proses
terlibat dengan mafianya atau setelah berperkara. Bisa. Nah, satu lagi Mas Bintoro, jangan dibiasakan BPN itu, meskipun tadi di Arce bilang nunggu inkrah baru melakukan tindakan, tapi dalam memberantas mafia tanah ini kita juga harus melihat masyarakat tidak semuanya berduit, Mas. Nah, untuk beracara sampai inkrah itu perlu kos. Makanya BPN jangan diajarkan terus dengan statement-statement klasiknya. Silahkan Anda menempuh upaya hukum. Nanti hasil setelah inkrah akan kita laksanakan dengan sempurna. Jangan. Kalau memang BPN bisa menelaah secara hukum dan itu memang tidak seharusnya untuk dibalik nama ke atas orang yang termasuk dalam mafia itu, ambil sikap. Nah, sekarang kalau rakyat kecil, mungkin saya potong, mungkin seperti restoratif justice gitu ya. Ya, seperti mirip gitu, tapi ya. Ini memang di dalam BPN kan sering nih, ya nggak usah jauh-jauh deh. Contoh yang saya tangani, udah jelas logika hukumnya, itu cacat hukum, batal demi hukum. Masa sih nggak berani bersikap? Masa sih mesti harus melakukan upaya hukum? Sebenarnya melakukan upaya hukum itu untung buat saya Pak Hadi sebagai advokat. Ada yang baru, honorarium baru. Betul. Tapi kami tidak menghendaki itu. Kami memikirkan masih punya nurani lah. Iya, kepentingan klien. Ini cukup sampai di sini sudah. Pradi, khususnya DPC Pradi Jakarta Selatan, kita akan siap untuk mengerahkan segala daya dan upaya kita agar sukses Pak Hadi. Saya sarankan jangan terlalu banyak lah yang mau ditempuh atau digapai. Fokus saja ya. Dalam waktu 2 tahun ini fokus. Pak Jokowi sudah bolak-balik teriak-teriak bentuk mafia, satgas, polisi bikin satgas, jaksa bikin satgas, semua satgas. Ada satgasnya. Lah masing-masing kan beda-beda. Punya kepentingannya. Hanya 2 tahun Pak Hadi. Udah Pak Hadi harus banyak sinergi. Kalau gayanya Pak Jokowi kan belusuan. Nah, lakukan belusuan ke BPN lah. Wujud kehadiran fisik itu mempengaruhi Pak Hadi. Kembali lagi saya contohkan kayak Pak Dudung. Itu kan wujud itu. Begitu beliau bergerak, semua berani. Begitu nanti Pak Hadi turun ke salah satu BPN, ambil aja BPN Jakarta deket-deket sambil makan siang. Waktu yang kita ambil dari makan siang, kunjungin dah dengan fokus hanya membicarakan tentang berantas mafia tanah.